Pada awal-awal episode 1 series Invincible ini terasa seperti menonton film kartun di TV di hari Minggu pagi. Series ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Mark yang punya bapak yang adalah seorang superhero terkuat di bumi bernama Nolan atau yang kita kenal dengan nama Omni-Man. Lalu Mark mendapatkan kekuatan supernya dan menjadi superhero yang bernama I'm Jika biasanya seorang superhero dikisahkan selalu menjadi yatim piatu, baik itu kedua orang tuanya dibunuh ataupun entah di mana orang tuanya berada, series ini malah sebaliknya. Episode-episode awal menampilkan hubungan yang cukup baik antara ayah, ibu, dan anak. Tapi gue salah. Series ini lebih dari sekedar kartun superhero minggu pagi di Indosiar. Oh my god! Kesadisan atau adegan gore dengan banyak darah bisa dibilang adalah nilai jual dari series ini. Tapi adegan gore di series ini bukan hanya sekedar adegan gak jelas dan lebay, tapi punya sesuatu hal untuk disampaikan. Dengan adanya adegan gore atau sadis di series ini dapat meyakinkan kita sebagai penonton dampak dari pertarungan superhero melawan villain. Meskipun seorang superhero berhasil mengalahkan musuh, jarang sekali di film atau seri superhero lainnya menampilkan efek dari pertarungan mereka. Orang terbunuh, terluka karena bangunan hancur akibat dari pertarungan superhero melawan villain adalah hal yang cukup jarang diangkat. Ya, misalnya di film-film Marvel ketika Avenger melawan Chitauri yang menghancurkan gedung dan seisi kota, tapi kita nggak pernah diperlihatkan warga yang terluka ataupun menderita karena gedung runtuh ataupun dibunuh oleh Chitauri. Series Invincible berhasil membuat film superhero terlihat sangat nyata. Banyak orang tidak bersalah mati karena keteledoran seorang superhero. Series ini berhasil menjelaskan bahwa menjadi superhero tidak gampang. Bagaimana mengalahkan musuh, tapi orang juga harus bisa diselamatkan. Adegan gore di series ini dibantu dengan animasi yang cukup baik saat pertarungan membuat setiap pukulan dapat kita rasakan gitu efeknya. Tentunya dengan animasi dapat membuat series ini lebih liar dalam hal kesadisannya. Namun terkadang di adegan biasa, animasinya terkadang terlihat buruk dan aneh. Beberapa bagian seperti gedung-gedung ataupun ketika adegan ada banyak orang seperti adegan ini perlu sedikit dipoles lagi. Sepertinya series ini lebih memaksimalkan di adegan action atau adegan pertarungannya. Animasi pada adegan pertarungan cukup mulus. Adegan pertarungan yang cukup lama dengan banyak pukulan ataupun serangan dapat dianimasikan dengan sangat mulus dan sangat fluid. Pengisi suara di series ini diisi oleh aktor dan aktris Hollywood terkenal dan membuat karakter di series ini lebih hidup lagi. Steve Yeun sebagai Mark dan tentunya J.K. Simmons sebagai Omni-Man berhasil mencuri perhatian tiap kali dia muncul. Cerita yang dibawa oleh series ini sederhana dan tidak begitu kompleks. Tapi selain adegan gore, pengenalan dan pendalaman karakter ini juga salah satu hal yang membuat betah menonton series ini. Setiap karakter di series ini tidak hanya muncul sebagai pelengkap, namun mereka punya backstory dan permasalahan serta sifat masing-masing yang menarik untuk diikuti dan membuat kita peduli pada permasalahan mereka. Jadi bagian berikutnya adalah spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton, tonton ini karena ini adalah salah satu series superhero terbaik di tahun ini. Series ini bisa ditonton di Amazon Prime dan jika kalian menyukai The Boys tentunya juga akan sangat menyukai series ini. Adegan kereta api adalah salah satu adegan terbaik di series ini. Seperti yang gue bilang di awal, series ini berhasil menampilkan efek buruk dari pertarungan superhero dan gak setengah-setengah gitu. Potongan tubuh di mana-mana, darah, dan adegan ini membuktikan bahwa Omni-Man memang tidak pernah peduli dengan manusia. Omni-Man bisa dibilang adalah Superman versi jahat dan tidak berakhlak. Membuat gue bersyukur bahwa Superman dibesarkan oleh Jonathan dan Martha Kent, bukan oleh General Zod. Omni-Man adalah karakter yang berhasil menipu penonton dengan sangat baik. Di episode awal, Omni-Man terlihat sebagai sosok ayah yang baik dan ingin yang terbaik untuk Mark. Lalu dia membunuh Guardian dengan cara yang brutal. Berbicara soal Guardian, gue suka dengan cara series ini menampilkan para Guardian. Mereka tidak langsung menyerang si villain, tapi menyelamatkan orang terlebih dahulu agar menjauh dari lokasi agar mereka bisa bertarung tanpa melukai orang lain gitu.
Dan baru episode 1 dan kita diperkenalkan dengan Guardian, kita juga diperlihatkan bagaimana kehidupan mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Lalu Omni-Man. Setelah kejadian tersebut, Omni-Man tetap menjadi sosok ayah dan suami yang baik. Tidak hanya dengan Mark, hubungannya dengan Debbie, istrinya juga cukup banyak ditampilkan. Dan membuat gue berpikir mungkin Omni-Man melakukan pembantaian karena dia dipengaruhi atau diancam dan dia harus melakukannya gitu untuk melindungi keluarganya. Tapi di akhir series ini Omni-Man ternyata memang makhluk biadab berdarah dingin yang menyebut istrinya tuh binatang. You love your mother, but she's more like a pet to me. Dan menghajar anaknya sampai terbang ke negara lain. Meskipun gue rasa Omni-Man masih ada sedikit rasa peduli pada anak dan istrinya setelah teringat adegan flashback saat Mark masih kecil. Dan bisa kita lihat ada secuil air mata yang menetes membuat Omni-Man menjadi karakter yang sangat menarik pengembangan karakternya. Dan sangat gue tunggu bagaimana kelanjutannya di season berikutnya. Sementara itu Mark Grayson dengan nama superhero-nya Invincible. Meskipun Invincible berarti tidak terkalahkan, Mark lebih sering kalah ya daripada menang. Dan kalaupun menang karena dia juga dibantu oleh orang lain. Misalnya saat melawan Cyborg, Mark dibantu oleh si pacarnya William ini yang jadi Cyborg, ataupun Omni-Man yang menyelamatkan dia dari alien ijo-ijo ini. Menurut opini gue pribadi, Ember adalah karakter yang gak kalah biadab dengan Omni-Man. Dia mencampakkan Mark karena Mark gak bisa datang tepat waktu. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Mark itu si Invincible. Seorang superhero tentunya memilih menyelamatkan orang terlebih dahulu daripada ngapel pacarnya. Mark berubah menjadi Invincible lalu menyelamatkan William yang palanya hampir pecah kalau nggak ada Invincible yang menolongnya. Dan lu tahu Mark adalah Invincible dan lu tetap marah gitu karena Mark tiba-tiba ngilang lah. Dan lu malah pergi ke pesta menggoda pria lain. Gue pribadi lebih ingin menjodohkan Mark dengan Eve. Meskipun kisah cinta Eve pada Mark bertepuk sebelah tangan ya. Ada adegan di mana Eve ingin mencium Mark tapi si Mark nih malah tolong. Lalu hal yang cukup aneh menurut gue adalah sebenarnya seberapa kuat Mark dan Omni-Man ini. Di satu sisi Mark bisa menahan asteroid segede gaban, tapi agak kesulitan menghajar si Cyborg. Lalu ada adegan di mana Mark masih bisa berdiri setelah dipukul Omni-Man, membuat dia terpental berkilo-kilo dari daerah ini sampai ke sebuah kota. Namun di episode lainnya dengan mudah dia dikalahkan oleh si manusia singa ini dan gak bisa menahan pukulan ataupun hantaman palu dari si alien harimau ini. Sementara itu Omni-Man yang merupakan manusia terkuat di bumi dan berhasil menghancurkan sebuah planet dengan mudah. Sementara itu dia sepertinya agak kesulitan melawan Cyborg. Yang menurut gue Omni-Man hanya perlu satu pukulan untuk mengalahkan para cyborg ini. Seperti yang dilakukan saat melawan para Guardian. Satu lagi menurut gue yang agak gimana gitu. Kostum dan desain dari superhero ataupun monster di series ini terlalu biasa aja. Omni-Man, Mark, dan Eve punya desain kostum yang keren. Tapi yang lain punya kostum yang biasa aja dan Rex dengan kostumnya yang bisa dibilang paling jelek di series ini. Dan beberapa desain musuh yang keren seperti si manusia singa ini ataupun si Machine Head yang cukup keren. Sementara itu musuh yang lainnya punya bentuk yang gak karuan dan desain yang biasa aja. Dan untuk Invincible Season 1 gue kasih nilai 8 dari 10. Series ini punya segalanya, karakter yang keren, cerita sederhana namun dikemas secara menarik, adegan kekerasan dan gore yang membuat series ini terasa lebih nyata. Dan pastinya gue akan sangat menunggu season-season berikutnya dari series ini. Dah lah.